رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh ampunan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang menghidupkan sunnah-sunnahnya kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Darus Sofa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pembahasan kita adalah majaa min amri shaim bihifzi lisanihi wa jawarihi. Sesuatu yang datang dari urusan orang yang berpuasa dengan menjaga lidahnya dan juga anggota tubuhnya, yang kita ambil dari kitab Is'af Ahlil Iman, buah karya daripada Syekh Hasan Masyad. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini nanti memberikan manfaat yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila salah seorang di antara kalian berada di hari puasanya, fala yarfuth wala yaskhab, maka janganlah dia berkata-kata yang tidak baik, wala yaskhab, dan juga jangan berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun falyakul inni shaim. Apabila ada orang yang mencelanya, apabila ada orang yang mencacinya, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang puasa. Di sini disebutkan fala yarfuth bidammil fa, dengan mendomahkan fa. Maksudnya adalah ai la yatakallamu bil kalamil fahish, tidak berkata-kata yang tidak baik, tidak berkata-kata yang kotor. Orang yang berpuasa harus mampu menahan dirinya, menahan lisannya daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Wala yaskhab, dan juga jangan mengangkat suara, ai la yarfa sautahu bil khisam, jangan mengangkat suaranya untuk bertengkar. Karena pada hakikatnya orang yang berpuasa adalah al-imsak, orang yang mampu menahan dirinya, mampu menahan lisannya, mampu menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang membatalkan baik itu puasa ataupun yang membatalkan pahala puasa. Kita tahu kalau seandainya yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga yang ada dalam tubuh kita, baik itu ke mulut ataupun ke hidung, ke telinga, kubul dan dubur. Akan tetapi ada juga yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya adalah orang yang bercakap-cakap yang kotor, yang berkata-kata yang tidak baik. Jadi di sini dikatakan fa in sabbahu ahadun falyakul inni shaim. Kalau seandainya ada yang mengajaknya untuk bertengkar, ada yang mencelanya, ada yang mencacinya, ada yang memakinya, okelah, orang yang berpuasa dia mampu menahan dirinya untuk berkata-kata yang tidak baik. Dia mampu menahan dirinya, mampu menahan lisannya untuk berkata-kata yang jorok. Akan tetapi kalau seandainya orang lain yang berkata jorok sama dia, orang lain yang menghinanya, orang lain yang mencelanya,
Apa yang harus dia lakukan? Maka di sini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in sabahu ahadun falyakul inni shaim. Kalau seandainya ada orang yang mencelanya, yang mencacinya, yang menghinanya, yang mengata-ngatainya, maka hendaklah ia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku puasa. Coba kita perhatikan. Padahal kalau seandainya ada orang yang sedang sholat atau ada orang sedang ambil wudhu, tiba-tiba ada orang mencelanya, ada orang mencacinya, apakah dianjurkan dia mengatakan aku sedang berwudu, aku sedang mau sholat? Tak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ada orang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, tiba-tiba dicela orang lain, dicela sama orang lain, dicaci maki sama orang lain. Tak pernah diajarkan sama Nabi, hendaklah ia mengatakan aku ini Pak Haji, aku ini mau umroh. Ada orang mau sedekah, tiba-tiba diejek sama orang lain, dicela sama orang lain. Tak pernah diajarkan sama Nabi, aku ini sedang bersedekah. Nggak pernah. Tapi berbeda ceritanya dengan puasa. Kalau ada yang mencela kita, ada yang mengejek kita, ada yang memaki kita, maka hendaklah kita mengatakan inni shaim, inni shaim. Bahkan di situ menggunakan lamul amri untuk perintah, falyakul, maka hendaklah ia mengatakan inni shaim. Pakai inna lagi li taukid, bahwasanya kita betul-betul orang yang puasa. Apa hikmah dibalik daripada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang mencela kita katakanlah aku ini puasa? Karena di hadis sebelumnya itu, dalam hadis qudsi disebutkan kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal ibadah manusia itu untuk dirinya kecuali puasa, itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku langsung yang akan membalas pahala orang yang puasa. Berarti apa? Kalau seandainya ada orang yang mengganggu orang yang sedang puasa, berarti Allah langsung yang akan menanganinya. Allah langsung yang akan membalas orang-orang yang mengganggu orang yang sedang puasa. Makanya hati-hati terhadap orang yang sedang puasa. Jangan sampai kita cela, jangan sampai kita ejek, jangan sampai hanya gara-gara mulutnya bau kita cela, kita caci, kita maki. Ingat bahwasanya Allah langsung yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Berarti Allah langsung juga yang akan membalas orang-orang yang mengganggu orang yang sedang puasa. Kemudian kira-kira macam mana cara kita untuk melaksanakan perintah Nabi ini? Falyakul inni shaim, hendaklah ia mengatakan aku puasa. Apakah dalam hatinya atau dengan lisannya? Maka di sini disebutkan oleh Syekh Hasan Masad, ai bilisanihi, maksudnya adalah dengan lisannya. Harus diungkapkan aku puasa. Supaya apa? Liyakuffa khosmahu, agar dia bisa menahan musuhnya, menahan orang yang sedang melawannya, menahan orang yang sedang berlawanan dengan dia. Jangan sampai orang tersebut terus mencacinya, terus memakinya, maka dia mengatakan aku puasa. Jadi pertama adalah dengan cara lisannya, au biqalbihi, atau dengan hatinya. Kalau dengan lisannya supaya apa? Supaya lawannya tadi tercegah untuk mencacinya terus menerus. Atau biqalbihi liyakuffa huwa an khosmihi, agar dia sendiri yang bisa tercegah daripada lawannya. Jadi dalam hati saja kita mengatakan aku ini puasa, aku ini puasa, udahlah sabar, aku ini puasa dalam hati. Kalau tadi dengan lisannya langsung. Au bihima, atau dengan kedua-duanya. Kita ucapkan dengan lidah, hati kita juga mengatakan aku ini puasa. Sehingga apa? Kalau sudah hati kita mengatakan aku puasa, lisan kita mengatakan aku puasa, insya Allah tidak akan timbul khosama, tidak akan timbul permusuhan, pertikaian antara orang yang berpuasa dengan orang yang suka mencaci kita. Maka kelanjutan daripada hadis tersebut, di hadis yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, perkataan yang tidak baik,
wal amala bihi, dan juga perbuatan dusta, perbuatan yang tidak baik, falaisa lillahi hajatun, maka Allah enggak butuh fi ayyada atau amahu wa syarabah, pada orang yang mau meninggalkan makanannya dan minumannya. Allah enggak butuh, mau dia tak makan, tak minum, enggak butuh sama sekali sama orang tersebut. Kenapa? Karena dia meninggalkan atau karena dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan kembali di sini keterangannya, apa yang dimaksud dengan malam yada ay as-shaim allazi lam yatruk, maksudnya adalah orang puasa yang tidak mampu untuk meninggalkan qaulaz zur ay al-kadzib wal mail anil haqqi, yaitu perkataan dusta atau condong daripada perbuatan yang hak, perbuatan yang benar. Berarti dia perkataan tersebut, perkataannya adalah perkataan yang tidak baik, perkataan yang jauh daripada kebenaran. Awil amal biqaulizur, atau perbuatan melakukan perkataan dusta. Maka ini kalau ada orang yang melakukan perbuatan dusta atau berkata perkataan yang dusta, maka Allah tak butuh sama puasanya. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud Allah tak butuh? Maksud Allah tak butuh ay iltifatun wa mubalatun, Allah enggak akan menoleh dan Allah enggak akan peduli mau puasa dia, mau ditinggalkannya makanannya, tak minum, tak makan, ditinggalkannya syahwatnya, Allah enggak akan menoleh sama puasanya, Allah enggak akan peduli sama puasanya. Di sini disebutkan lagi apa maksud daripada itu. Fa iza lam yahsul hadzal makna lam yubalillah azza wa jalla bisawmihi wa la yanzur ilaihi nazra inayah. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dia. Tandanya apa? Tandanya puasanya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek kita puasa tapi tak ditengok sama Allah, tak dipandang sama Allah, tak diperhatikan sama Allah, tandanya puasanya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisinya sebagai apa? Seperti apa? Seperti orang yang dia itu diperintahkan untuk salat fardu, tapi dia tak salat fardu, ditinggalkannya salat fardu, malah dia melaksanakan salat sunnah. Begitu juga lah, ditinggalkannya puasanya, dia berpuasa, makanannya ditinggalkannya, minumannya ditinggalkannya, malah dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram. Ini sama dengan dia berpuasa tapi hanya sekedar mendapatkan capek-capeknya saja. Allah enggak butuh kepada puasanya tersebut karena dia tak mampu menahan lisannya. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini khususnya menjaga lisan kita daripada perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga akhirnya perbuatan tersebut membuat pahala puasa kita hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga pernah bilang, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa akan tetapi hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar saja. Mudah-mudahan puasa kita bukan hanya sekedar haus dan lapar, akan tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا
العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لعل